Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku ampu mama dun sanak sedonyo ketek nal subit namo kadang dak timbau gala dari rantau lapeh ke kampung. Dudukan duang limpa permanen gadang semarak anjuang tanah Minang. Unduang jalan ke Madinah. Payang panji jalan ke Sarubo. Kapait tempat minta makan, kapulan tempat minta minum. Belang kuangku dun sanak sedonyo kini tamboka menyampaikan dan berkaitan jo seni budaya Minangkabau. Keindahan dan keberagaman kesenian Minangkabau merupakan warisan yang dapat menyokong melengkapi kesenian lain dan banyak beradu di Indonesia. Masyarakat Minangkabau mempunyai berbagai macam atraksi kesenian seperti tari-tarian, silek, randai, dan lain sebagainya. Minangkabau mempunyai tradisi seni pertunjukan yang paling kayu ragamnya di Indonesia. Kegiatan-kegiatan lazim dilengkapi dengan seni pertunjukan seperti dalam acara perkawinan, hitanan, menaiki rumah baru, batagak pangulu, dan lain sebagainya. Atau perayaan-perayaan rakyat seperti panen, peresmian nusaji, perayaan hari besar agama, dan lainnya. Dan juga acok kali acara tersebut diawali dengan pawai keliling. Di siang hari biasanya melibatkan pemain-pemain talempong, tambua, tansa, aguang, gandang. Maka untuk itu, engkau dun sanak sedaya kita amboka menyampaikan beberapa hal tradisi kesenian atau budaya Minangkabau. Yang pertama sekali silek. Dalam bahasa Minangkabau silek atau dalam bahasa hariannya silat. Silek di Minangkabau punya dua tujuan, yaitu pertama sekali ilmu membela diri, menghadapi serangan musuh, dan sebagai pertahanan negeri. Dan Niko didasari Minangkabau di saat itu merupakan negeri nan kayo subur menghasilkan rempah-rempah sehingga mengundang kedatangan pihak-pihak lain untuk menguasainya. Maka itulah para lunya baraja Mbah Silek untuk mempertahankan diri dan untuk mempertahankan negeri dari serangan musuh. Sudah itu pendiri silek ke ialah nama Datuk Suri Dirajo di Pariangan, Padang Panjang, sekitar awal abad ke-12. Dibantu beberapa rekan-rekannya yang datang dari luar negeri, kambing hutan, harimau campo, kucing siang, dan lain-lainnya. Ada disebut silek harimau adalah seni bela diri yang berasal dari Minangkabau. Gerakan sileknya merupai teknik dan filosofi harimau ketika menyerang. Salah satu cara cirinya dapat dilihat melalui teknik tangan terbuka dan meniru cakar harimau. Dan juga silek memiliki sederetan gerakan-gerakan lincah seperti menendang, memukul, mengunci, menahan, bataruang di tanah atau di bawah. Jadi pencak silat atau silek ialah salah satu seni bela diri Nusantara yang terkenal di dunia dan berkembang sampai di Asia Tenggara. Angku-angku mama dun sanak sadaya. Sudah itu yang kedua
alat kesenian tradisional Minang, yaitu saluang. Nama saluang diambil dari nama suliang. Suliang yang panjang, itu alat pengiring yang digunakan pada seni pertunjukan. Untuk kesenian ko kadang-kadang disebut juga saluang jedendang, sangat populer di daerah Daret. Saluang ialah alat musik tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Nama alat musik tiup ko berasal dari bambu atau talang. Orang Minangkabau percaya baraso bahanan paling rancak untuk dibuatkan saluang ialah berasal dari talang untuk jamuran atau kain. Atau talang yang digunakan untuk palamang. Biasanya mencari talang-talang nan hanyut. Nah, itulah diiringi dengan dendang bermacam-macam nama lagu dan pantun, lagu rato, lagu oya, ada nama-nama lagu Parang Mage, Rato Solo, Iki Kudang, dan lain sebagainya. Banyak lagu-lagu yang lain. Sudah tuh yang ketiga ada randai. Randai dalam sejarah Minangkabau memiliki sejarah yang lumayan panjang. Konon-kabarnya sempat dimainkan di masyarakat Pariangan Padang Panjang ketika masyarakat itu berhasil menakut rusuh yang keluar dari laut. Randai dalam masyarakat Minang ialah suatu kesenian yang dimainkan beberapa orang dalam artian berkelompok atau beragu. Karena dalam randai itu ada cerita yang dibawakan, seperti cerita Cindua Mato, Malin Deman, Anggun dan Tongga, Sabainan Aluih, dan cerita-cerita yang lainnya. Randai itu bertujuan untuk menghibur masyarakat, biasanya diadakan di saat pesta rakyat atau hari raya Idul Fitri. Randai itu dimainkan utamanya ialah menyampaikan cerita. Pemeran utama menyampaikan cerita. Apa cerita yang dimainkan? Sudah tu ada yang membawakan randainya, ada nama lagu. Karena itulah kumpulan dari gerakan silek, tari, lagu, dan cerita. Sudah tuangku dan sanak sebenarnya ada tari piriang. Tari piriang atau dalam bahasa Minangkabau disebut tari piriang, tari piring atau tari piriang. Salah satu jenis seni tari yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu masyarakat Minangkabau disebut dengan tari piriang karena para penarinya memainkan piriang atau membawa piriang. Pada awalnya dulu, tari piriang itu diciptakan untuk memberi sesembahan pada dewa ketika masuki masa panen. Tapi setelah datangnya agama Islam di Minangkabau, tari piriang tidak lagi dipakai untuk persembahan dewa, tapi ditunjukkan sebagai majelis-majelis keramaian yang dihadiri oleh raja-raja atau para pembesar atau acara alek-alek perkawinan hanya untuk merupakan hiburan. Tari piriang munculnya pertama kali yaitu Lumbana dipastikan, tapi dipercayai bahwa datangnya yaitu di Kepulauan Melayu lebih kurang dari 800 tahun yang lalu. Jadi tari piriang ngelado di Sumatera Barat berkembang hingga pada zaman kerajaan Pagaruyuang Sriwijaya. Dan juga sesudah munculnya kerajaan Majapahit pada abad ke-2 balik. Nah itulah angku mau adun sadak-sadanya tari piriang dan sampai kini tetap dilestarikan. Angku mau adun sadak sadanya. Selanjutnya adalah alat musik Minangkabau yang disebut talempong Minang.
Talempong adalah satu alat musik pukul khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan, tapi agak sketek. Talempong terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Kini kok talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Talempong kok bentuk bunda, bagian bawahnya membalobang, sedangkan pada bagian atasnya terdapat bundaran menonjol. Diameter 5 cm. Oleh tampek untuk dipukul. Talempong memiliki nada yang berbeda-beda. Bunyi dihasilkan dari sepasang kayu yang ditokokkan pada permukaannya. Talempong digunakan untuk mengiringi tari-tarian, pertunjukan atau penyambutan seperti tari yang khas, tari pasambahan, dan tari galombang. Talempong jadi digunakan untuk menentukan musik menyambut tamu istimewa. Talempong dimainkan butuh kejelian, dimulai jo, tenaga pranada do, dan diakhiri dengan si. Talempong diiringi oleh memainkan serpojo, memainkan piano, akor seperti memainkan piano. Angku mama din sana sadanya. Nah, itulah beberapa hal, yaitu tentang budaya atau alat-alat musik kesenian Minangkabau. Ada lagi sarunai, pupui sarunai, ada pupui batang padi, ada pupui olo, ada tansa, tambua, jadi banyak sekali alat-alat kesenian Minangkabau. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.